Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview untuk IHSG kita dan beberapa saham big caps. Ada BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, Telkom, dan GoTo. Kemudian kemana arah pergerakan dari IHSG kita, apakah dia mampu untuk breakout dari EMA 50-nya, kemudian bagaimana saham-saham big caps-nya. Tonton video ini sampai selesai ya. Buat kawan-kawan yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke IHSG atau komposit. Seperti yang teman-teman ketahui, tanggal 22 Juli 2022, IHSG kita ini ditutup mengalami penguatan ya, 0,33% ke level 6.886. Seperti itu. Posisinya ini masih di area EMA 50-nya ya. Area EMA 50-nya di mana 6.876 di area sini. Jadi cukup berdekatan, masih di retest oleh IHSG kita. Nah, mungkin menjadi pertanyaan adalah mampukah IHSG kita atau komposit ini breakout dari EMA 50-nya atau gagal meretest EMA 50, dia breakdown dari EMA 50-nya. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari garis MACD-nya, ini ada dorongan belinya, masih ada ya. Mungkin karena kenaikan 2 hari sebelumnya ini cukup tinggi, jadi kemungkinan IHSG kita akan rehat dulu, seperti itu. Nah, kalau dia breakout dari EMA 50 cukup bagus ya, potensi untuk retest ke level 6.900 sampai dengan level 7.000 itu masih terbuka. Tetapi kalau seandainya dia gagal, maka ada potensi untuk meretest support EMA 200-nya di sekitar 6.742 di area sini. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa wait and see dulu. Kalau seandainya dia breakout cukup bagus, kalau misalnya breakdown maka dia akan ada potensi meretest supportnya sebelumnya, seperti itu. Kemudian ini menjadi baseline baru ya untuk IHSG kita di range antara 6.600 sampai dengan 6.700, ini baseline barunya IHSG, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham big caps-nya kita, yaitu yang pertama BBCA. Untuk BBCA sendiri masih tertahan di EMA 50-nya ya. Jadi penutupan tanggal 22 Juli 2022 ditutup mengalami koreksi ya, 1,01% ke level 7.325. Dia jadi BBCA ini meretest EMA 50 dan EMA 200-nya di sekitar 7.400, tetapi posisi tanggal 22 ini ditutup di bawah. Walaupun body candle masih menyentuh, jadi ada potensi masih belum bisa dikatakan dia breakdown ya. Tetapi kalau seandainya besok dibuka di bawah 7.400, tetapi penutupannya tidak menyentuh EMA 200 maupun 50-nya di level 7.400, maka ada potensi dia meretest support 7.300-nya, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya. BBCA ini 1 minggu ya, saya reviewkan 1 minggu. Ini jelas ada akumulasi oleh AK, ZP, BB, CC, dan BK, seperti itu. Apakah foreign masuk? Kita coba cek di sini. Foreign-nya masih seminggu ini masih distribusi ya, seperti itu. Ini secara foreign. Nah, seperti itu. Untuk garis MACD masih mengarah ke atas, volume pada waktu koreksi dia mengecil ya. Jadi belum bisa dikatakan confirm dia gagal break dari level 7.400-nya. Seperti itu. Itu untuk BBCA. Kita lanjut ke saham kedua, BBRI.
Untuk BBRI sendiri kurang lebih sama dengan BBCA ya, masih meretest EMA 200 dan EMA 50-nya di level 4.300. Posisi tanggal 22 Juli 2022 ditutup di bawah ya, di 4.270 atau turun 40 poin atau turun 0,93%. Kemana potensinya? Kalau dilihat pada waktu koreksi ini volumenya mengecil ya, tetapi body candle masih menyentuh EMA 50 maupun EMA 200-nya, jadi belum bisa dikatakan BBRI saham BBRI ini breakdown dari EMA tersebut. Jadi masih bisa dikatakan ini masih meretest EMA. Kemudian volumenya tadi sudah mengecil, garis MACD masih mengarah ke atas ya. Potensinya bagaimana? Ini area 4.200 sampai dengan 4.300 ini area support yang sekarang menjadi resisten ya. Apakah dia mampu breakout? Kalau mampu maka cukup bagus, kalau tidak maka dia akan mengalami penurunan kembali untuk meretest ke level-level 4.000-an seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya. BBRI jelas ya, ada akumulasi oleh CC, PD, OD, kaset, CS, dan SKI seperti itu. Kalau foreign kita coba cek, foreign-nya cenderungnya netral ya. Foreign selama 1 minggu ini cenderung netral seperti itu. Itu untuk analisa BBRI. Kita lanjut ke BBNI. Untuk BBNI sendiri confirm berada di atas EMA 200-nya ya. EMA 200 ada di 7.575-an di sini, 6175-an. Posisi penutupan tanggal 22 Juli 2022 ditutup di 7.700 atau terkoreksi 0,32%, tapi dia sudah confirm di atas EMA 200 ya. Tetapi EMA 200 dia belum break dari EMA 50 ya, masih belum ke arah level 8.000-an, kembali di atas level 8.000 seperti itu. Untuk volumenya dia mengecil ya, volumenya mengecil, garis MACD mulai mengarah ke atas. Kita coba cek broker summary-nya dari BBNI. BBNI kita lihat dulu all-nya. Kita coba cek, ini cenderungnya sedikit distribusi ya selama 1 minggu ini, sedikit distribusi. Kemudian kita coba cek foreign-nya, foreign distribusi ya oleh DX, AK, ZP, CC, dan KK. Jadi untuk BBNI dibandingkan BBCA dan BBRI, BBNI ini masih distribusi seperti itu. Bagaimana peluangnya? Dia ada kemungkinan untuk meretest kembali ke EMA 200-nya di sekitar 7.500-an seperti itu. Kita lanjut ke saham keempat, BMRI, Bank Mandiri ya. Untuk Bank Mandiri sendiri ini masih meretest EMA 50 di level 7.800-an. Posisi penutupan tanggal 22 Juli 2022 ditutup di level 7.850 atau turun 50 poin, setara dengan 0,63% seperti itu. Posisinya kurang lebih seperti BBCA dan BMRI ya, BBRI. Ketika dia koreksi 2 hari ini, volumenya mengecil ya, volumenya mengecil. Kemudian garis MACD masih mengarah ke atas, mengindikasikan ada mulai tekanan belinya ada ya, dorongan belinya ada. Kita coba cek broker summary-nya apakah ada akumulasi atau tidak. BMRI. Untuk BMRI kita coba cek, jelas ada akumulasi ya oleh ZP, YU, DX, BK, dan CC. Apakah foreign juga ada akumulasi? Foreign cenderungnya netral ya, ada sedikit akumulasi tapi cenderungnya masih netral seperti itu. Jadi kemana arah potensinya?
ada potensi BMRI ini masih tertahan di EMA 50-nya di sekitar 7.800 ya. Kalau seandainya dia mampu break dari level 7.800, maka ada potensi dia meretest kembali level psikologis di level 8.000. Seperti itu. Jadi ini area resist yang cukup kuat. Seperti itu. Kalau teman-teman cek di level 8.000 ini sempat beberapa kali ya dicoba tapi gagal, seperti itu. Di sini juga itu untuk BMRI. Kita lanjut ke saham TLKM atau Telkom. Telkom ini sudah confirm di atas EMA 50-nya ya. Tanggal 22 Juli 2022 ditutup di level 4.230, turun 30 poin atau 0,7%, seperti itu. Posisinya ini sudah di atas EMA dan meretest ke level resisten 4200-nya ya. Seperti itu. Volume mengecil, garis MACD masih mengarah ke atas, mengindikasikan apa? Ada dorongan belinya ya, masih ada. TLKM, kita coba cek di sini. Ini jelas ada akumulasi ya oleh BB, ZP, AK, BK, dan KZ, seperti itu. Untuk foreign kita coba cek. Foreignnya distribusi ya, ASEAN. Jadi ada potensi masih tertahan di level 4.200, seperti itu. Oke, kita coba cek saham terakhir, ada GoTo atau GoTo, Gojek Tokopedia. Untuk GoTo EMA 200-nya belum ada ya, EMA 50-nya ada di sekitar 328. Posisi penutupan 22 Juli 2022 di level 308 ya, naik 8 poin atau naik 2,67%. Bagaimana potensinya? Kalau dilihat ini masih tertahan di atas level 300 ya. Kalau seandainya dia masih tertahan di level 300 cukup bagus. Minimal dia mulai cenderungnya sideways ya, di range antara cukup lebar di 3000 sampai dengan 400-an di sini. Ini ada resist yang gagal di break ya dari Tokopedia, Gojek Tokopedia, seperti itu. Garis MACD masih mengarah ke bawah, mengindikasikan tekanan jualnya masih cukup tinggi. Kita coba konfirmasi ke broker summary-nya. GoTo. Jelas ya di sini distribusi masif oleh PD, CC, CS, NI, dan RX. Untuk foreign kita coba cek. Jelas foreignnya out ya, distribusi, kaset, jualan, seperti itu. Jadi masih ada potensi kalau distribusinya berlanjut, ada potensi saham GoTo ini breakdown dari level 300-nya. Seperti itu. Kalau dia misalnya ke koreksi ya GoTo, ini cukup memberatkan untuk pergerakan IHSG. Seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan dari IHSG dan beberapa saham big caps-nya kita. Ada beberapa saham big caps yang sudah mulai akumulasi kembali seperti BPCA, BBRI, BMRI, Telkom itu ada akumulasi, sedangkan untuk BBNI dan GoTo masih distribusi ya, cukup masif. Jadi prospeknya mungkin buat teman-teman yang sudah punya posisi bisa amati pergerakan dari IHSG dan beberapa saham big caps yang mencoba retest ke EMA 50-nya. Kalau mampu maka dia akan melanjutkan pergerakannya, cenderungnya mulai bergerak reversal ya, perbalikan arah seperti itu. Kemudian kalau seandainya saham big caps-nya ini mendukung, maka IHSG-nya cenderung akan breakout dari EMA 50-nya. Oke, sekian untuk analisa IHSG dan saham big caps-nya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan nantikan video analisa saham berikutnya.